Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afida Febrianti dengan NIM 3112011001001. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu PSAK 46 Pajak Penghasilan dengan mata kuliah Akuntansi Perpajakan. Baiklah, di sini saya akan men-share screen hasil tugas saya, yaitu ini adalah soal yang pertama, yaitu laporan keuangan PT XYZ pada tahun 2020 beserta unsur koreksinya. Laba komersial sebelum pajak sebesar 10 miliar dan koreksi positif terdiri atas beban pemberian natural sebesar 200 juta, penyusutan bangunan kantor sebesar 1 miliar 800 juta, pendapatan sewa sebesar 80 juta, dan sanksi bunga pajaknya sebesar 150 juta. Dan terdapat koreksi negatifnya, yaitu amortisasi sebesar 480 juta, pendapatan jasa giro 200 juta, penyusutan bangunan pabrik sebesar 800 juta. Dan ada pula data kredit pajaknya, yaitu PPh pasal 22 sebesar 200 juta, PPh pasal 23 sebesar 100 juta, PPh pasal 24 sebesar 400 juta, dan PPh pasal 25 sebesar 600 juta. Nah, ini adalah soal yang pertama. Yaitu adalah laba komersial sebelum pajak sebesar 10 miliar dan koreksi perbedaan tetapnya, yaitu ada pemberian natura sebesar 200 juta, pendapatan sewa 80 juta, sanksi bunga pajaknya 150 juta, pendapatan jasa giro sebesar 200 juta. Kemudian ini kita tambah dan hasilnya adalah 230 juta. Nah, setelah itu kita tambahkan dengan laba komersial sebelum pajak, yaitu 10 miliar, maka hasilnya adalah 10 miliar 230 juta. Kemudian koreksi perbedaan waktunya, yaitu ada terdapat penyusutan bangunan pabrik sebesar 1 miliar 800 juta, amortisasinya sebesar 480 juta, dan penyusutan bangunan pabrik sebesar 800 juta. Dan ini kita tambahkan semua, maka hasilnya 520 juta. Dan penghasilan kena pajaknya, yaitu dari 10 miliar 230 juta ditambah dengan 520 juta, maka hasilnya 10 miliar 750 juta. Oke, selanjutnya yaitu yang ditanya adalah pajak yang terutang dan pajak yang kurang atau lebih bayar. Oke, total PPh terutangnya yaitu dari 25% dikali dengan penghasilan kena pajaknya, yaitu sebesar 10 miliar 750 juta. Maka hasilnya sebesar 2 miliar 687.500.000. Nah, PPh terutangnya yaitu kredit pajak sebesar 2.687.500.000. Kemudian ada PPh pasal 22 sebesar 200 juta, PPh pasal 23 sebesar 100 juta, dan PPh pasal 24-nya sebesar 400 juta. Maka hasilnya adalah 700 juta. Kemudian hasil dari PPh terutang tersebut dikurang dengan kredit pajaknya, yaitu 2.687.500.000 dikurang dengan 700 juta, maka hasilnya adalah 1.987.500.000. Dan kemudian ada PPh pasal 25-nya sebesar 600 juta dikurang dengan PPh terutang yang dibayar sendiri, maka hasilnya adalah PPh kurang bayar sebesar 1.387.500.000. Kemudian tetapkan pajak tangguhannya. Pajak tangguhannya ini didapat dari koreksi perbedaan waktu. Nah, dari hasil koreksi perbedaan waktu ini, maka hasilnya 520 juta. Dari 520 juta ini, untuk mencari aset pajak tangguhan, yaitu dengan tarif 25% dikali dengan
520 juta itu, maka hasilnya adalah 130 juta. Dan 130 juta ini adalah aset pajak tangguhannya. Oke, setelah itu susunlah ayat jurnal dan penyajiannya dalam laporan keuangan. Jurnalnya yaitu beban pajak kini sebesar 2.687.500.000 dengan aset pajak tanggungan sebesar 130 juta, dan pada sisi kreditnya yaitu pendapatan pajak tanggungan sebesar 130 juta, PPh pasal 22 dibayar di muka 200 juta, PPh pasal 23 dibayar di muka 100 juta, PPh pasal 24 sebesar 400 juta, dan PPh pasal 25 dibayar di muka 600 juta. Dan PPh pasal 29 terutangnya adalah 1.387.500.000. Dan dalam bentuk penyajian laporan keuangannya yaitu laba komersial sebelum pajak sebesar 10 juta, dan beban pajak penghasilannya terdiri dari beban pajak kini sebesar 2.687.500.000 dan manfaat pajak tangguhannya yaitu 130 juta. Ini dari beban pajak kini dan manfaat pajak tangguhannya kita tambah, dan kemudian hasilnya adalah 2.557.500.000. Kemudian kita kurang dengan laba komersial sebelum pajak, maka hasilnya laba bersih komersial sebesar 7.442.500.000. Oke, untuk soal yang kedua yaitu PT ABC pada tahun 2020 dengan unsur koreksinya sebagai berikut. Laba komersial sebelum pajaknya adalah 20 miliar dengan koreksi positif yaitu beban pemberian natura 400 juta, penyusutan bangunan kantor 1.800.000 juta, pendapatan sewa 80 juta, dan sanksi bunga pajaknya adalah 300 juta. Koreksi negatifnya yaitu amortisasi 480 juta, pendapatan jasa gironya adalah 200 juta, penyusutan bangunan pabriknya adalah 1 miliar. Dengan kredit pajak yaitu PPh pasal 22 dengan sebesar 175 juta, PPh pasal 23 200 juta, PPh pasal 24-nya adalah 100 juta, dan PPh pasal 25-nya sebesar 2.500.000 juta. Yang ditanyakan adalah pajak penghasilan kena pajaknya. Laba komersial sebelum pajaknya sebesar 20 miliar dengan koreksi perbedaan tetap yaitu terdiri atas beban pemberian natura sebesar 400 juta, pendapatan sewa 80 juta, sanksi bunga pajak 300 juta, dan pendapatan jasa giro sebesar 200 juta. Maka hasilnya 580 juta, kemudian dikurang dengan laba komersial ditambah dengan laba komersial sebelum pajaknya sebesar 20 miliar dan ditambah dengan 580 jutanya, maka hasilnya 20.580.000 juta. Dan kemudian ada koreksi perbedaan waktu, yaitu terdiri atas penyusutan bangunan kantor sebesar 1.800.000 juta dan amortisasi sebesar 480 juta, dan penyusutan bangunan pabriknya adalah 1 miliar, maka hasilnya adalah 320 juta. Kemudian ditambah dengan 20 miliar 580 juta ini dan ditambah dengan 320 juta, maka hasil penghasilan kena pajaknya adalah 20 miliar 900 juta. Oke, kita akan menghitung pajak yang terutang dan pajak yang kurang dan lebih bayar. Oke, pajak terutangnya didapat dari 25% itu tarifnya dan dikali dengan PKP-nya atau penghasilan kena pajaknya sebesar 20 miliar 900 juta. Maka hasilnya 5 miliar 225 juta. Oke, di sini kredit pajaknya sebesar dengan PPh terutangnya yaitu 5 miliar 225 juta. Dan kemudian kredit pajaknya terdiri atas PPh pasal 22 sebesar 175 juta, PPh pasal 23 sebesar 200 juta, PPh pasal 24 sebesar 100 juta. Maka hasilnya adalah 475 juta.
Maka PPh terutang yang dibayar sendiri yaitu didapatkan dari PPh terutang sebesar 5.225 juta dikurang dengan 475 juta. Maka hasil PPh terutang yang dibayar sendiri adalah 4.750 juta. Kemudian ada PPh pasal 25 sebesar 2.500 juta. Maka hasil PPh kurang bayarnya adalah 2.250 juta. Oke, untuk pajak tangguhannya yaitu didapatkan dari koreksi perbedaan waktu yang terdiri atas penyusutan bangunan pabrik 1.800 juta, amortisasi sebesar 480 juta, penyusutan bangunan pabrik sebesar 1 miliar, maka hasilnya adalah 320 juta. Untuk mencari aset pajak tangguhan dengan tarif 25% dari koreksi perbedaan waktu sebesar 320 juta, maka hasilnya adalah 80 juta. Oke, kemudian ada jurnal. Susunlah ayat jurnal dalam penyajian laporan keuangannya. Oke, jurnalnya adalah beban pajak gini 5.255 juta, aset pajak tangguhan 80 juta, pada pendapatan pajak tangguhan sebesar 80 juta, PPh 22 dibayar di muka 175 juta, PPh pasal 23 dibayar di muka sebesar 200 juta, PPh pasal 24 dibayar di muka sebesar 100 juta, PPh pasal 25 dibayar di muka sebesar 2.500 juta, dan PPh pasal 29 terutangnya adalah 2.250 juta. Oke, untuk bentuk penyajian dalam laporan keuangannya yaitu laba komersial sebelum pajak 20 miliar dan beban pajak penghasilan yang terdiri dari beban pajak kini sebesar 5.225 juta dan manfaat pajak tanggungan sebesar 80 juta, maka hasilnya adalah 5.145 juta. Dan kemudian untuk mencari laba bersih komersialnya yaitu dari 20 miliar dikurang dengan 5.145 juta, maka hasilnya adalah 14.855 juta. Oke, sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih atas Ibu Angelina yang sudah menonton video saya. Oke, saya akan stop share. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.